Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Dwi Rahmawati dari kelas 1A PIAUD, dan di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis di riwayah dan dirayah dan sejarah perkembangannya. Secara bahasa, ilmu hadis adalah ilmu yang membahas tentang sesuatu yang datang dari Rasulullah. Dan secara etimologi, ilmu hadis adalah ilmu tentang dasar atau kaidah untuk mengetahui keadaan seorang perawi dan yang diriwayatkan dari segi diterima dan ditolaknya. Jadi ilmu hadis ini adalah ilmu tentang dasar untuk mengetahui suatu keadaan perawi yang diriwayatkan dari penerima dan ditolaknya. Ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang periwayatan secara diteliti dan berhati-hati bagi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat, serta segala sesuatu yang bersandar kepada sahabat dan tabi'in. Jadi ilmu hadis riwayah ini yaitu ilmu yang mempelajari tentang periwayatan yang secara teliti, baik perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat dari pada para sahabat dan tabi'innya. Dan objek ilmu riwayatul hadis yaitu sabda Rasulullah, perbuatan beliau, ketetapan beliau, dan sifat-sifat beliau yang secara detail. Objek ilmu hadis riwayah ialah membicarakan bagaimana cara menerima, menyampaikan pada orang lain untuk memindahkan atau membukukan dalam suatu kitab hadis. Jadi objek ilmu hadis riwayah itu kita membicarakan bagaimana kita cara menerima, menyampaikan pada orang lain, dan memindahkan atau membukukan dalam suatu kitab hadis. Dalam menyampaikan dan membukukan hadis hanya dinukilkan dan dituliskan apa adanya, baik mengenai matan maupun sanadnya. Jadi baik menyampaikannya itu mengenai matan, sanad, dan lain sebagainya. Adapun kegunaan mempelajari ilmu ini adalah untuk menghindari adanya kemungkinan yang salah dari sumbernya, yaitu Nabi Muhammad. Jadi kita tuh kenapa sih mempelajari ilmu riwayah ini? Untuk menghindari adanya kemungkinan yang salah dari sumbernya, baik yaitu Nabi Muhammad. Jadi kita tuh harus tahu sumbernya ini dari siapa, Nabi Muhammad. Sebab berita yang beredar pada umat Islam bisa jadi bukan hadis, melainkan juga ada berita-berita lain yang sumbernya bukan dari Nabi, atau bahkan sumber yang tidak jelas sama sekali. Jadi kita tuh harus teliti siapa nih yang membuatnya. Kadang banyak berita-berita nih yang bukan dari sumbernya, yang sangat tidak jelas. Ulama yang terkenal dan dipandang sebagai pelopor ilmu hadis riwayah adalah Abu Bakar Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, seorang imam dan ulama besar di Hijaz dan Syam atau Suriah. Ilmu hadis riwayah terbagi menjadi hadis riwayah bil lafzi dan hadis riwayah bil ma'ana. Ilmu hadis riwayah ini ada sejak pada periode Rasulullah sendiri dan bersamaan dengan dimulainya periwayatan hadis itu sendiri. Jadi adanya ilmu hadis riwayah ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad dan dimulainya periwayatan hadis itu sendiri. Sebagaimana diketahui, para sahabat menaruh perhatian yang tinggi terhadap hadis. Mereka berupaya mendapatkannya dengan menghadiri majelis Rasulullah serta mendengarnya dan menyimak pesan atau nasihat yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka ini mendapatkannya itu dengan menghadiri majelis Rasulullah serta mendengarnya dan menyimaknya pesan atau nasihat yang disampaikan Nabi Muhammad. Kehadiran hadis sebagai sumber pokok dalam ajaran Islam memang banyak dipersoalkan. Hal ini berkaitan dengan matan, perawi, sanad, dan lainnya, yang kesemuanya ini menjadi boleh atau tidaknya suatu hadis untuk dijadikan hujah, karena perbedaan dan pemahaman tersebut mengakibatkan periwayatan pun menjadi berbeda. Hal inilah yang dapat menjadi salah satu penyebab suatu hadis yang menyebabkan hadis perselisihan oleh para ulama tentang kehujahannya.
perbedaan pemahaman hadis yang dilakukan para sahabat antara tekstual dengan kontekstual dapat melahirkan disebut dengan hadis riwayat bil lafzi dan hadis riwayat bil ma'ana. Contoh hadis riwayat bil lafzi yaitu saya mendengar Rasulullah, artinya dari Al-Mughirah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dusta atas namaku itu tidak seperti dusta atas nama orang lain. Dan barang siapa yang dusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya ia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat bil ma'ana yaitu contohnya, aku kawinkan engkau kepada wanita tersebut dengan mahar berupa atau mengajarkan ayat-ayat Al-Quran. Dalam riwayat lain disebut juga, aku kawinkan engkau kepada wanita tersebut atas dasar mahar berupa mengajarkan ayat-ayat Al-Quran. Dan diriwayatkan lain disebutkan, aku jadikan wanita tersebut milik engkau dengan mahar berupa atau mengajarkan ayat-ayat Al-Quran. Ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, dan hukum-hukumnya, keadaan para perawi, syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatan, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Jadi ilmu hadis dirayah itu yaitu mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukum, serta keadaan para periwayatan yang berkaitannya. Dan disebut juga dengan ilmu mustalahul hadis, yaitu undang-undang atau kaidah untuk mengetahui hal ihwal sanad, matan, cara-cara menerima, menyampaikan al-hadis, sifat-sifat rawi, dan lain sebagainya. Jadi, ilmu mustalahul hadis yaitu undang-undang untuk mengetahui ihwal sanad, matan, dan cara-cara menerima serta menyampaikan al-hadis serta sifat-sifat rawi lain sebagainya. Dan objek ilmu hadis dirayah ini yaitu meneliti kelakuan para rawi dan keadaan marwinya atau sanad dan matanya. Jadi objek ilmu hadis ini yaitu kita meneliti para perawinya dan serta keadaan rawinya seperti sanad, matan. Dan menurut sebagian ulama yang menjadi objeknya ialah Rasulullah SAW sendiri dari kedudukan sebagai Rasulullah. Nah, tujuan mempelajari ilmu dirayah ini adalah untuk menetapkan makbul atau dapat diterima atau mardudnya atau tertolaknya suatu hadis, dan selanjutnya untuk diamalkan yang makbul dan ditinggalkan yang mardud. Jadi tujuannya itu kita untuk menetapkan nih dapat diterima apa tidaknya, untuk diamalkan yang makbul dan ditinggalkannya yang mardud. Istilah lain yang dipakai oleh ulama ahli hadis terhadap ilmu dirayah adalah ilmu usulul al-hadis. Kenapa sih dinamakan ilmu hadis dirayah? Karena ilmu ini tersebut dapat dihasilkan dari kesungguhan berpikir, yaitu mengedepankan pengembangan isi hadis dengan pemahaman secara kontekstual. Isi hadis dilihat dari berbagai sudut pandang. Jadi kenapa sih dinamakan ilmu hadis ini? Yaitu kita tuh mengedepankan pengembangan isi hadis dengan pemahaman secara kontekstual. Isi hadis ini dapat berbagai dari sudut pandang. Dan hukum mempelajari ilmu hadis dirayah ini yaitu wajib ain jika tidak ada yang mempelajarinya, dan wajib kifayah jika telah ada yang mempelajarinya. Pendiri ilmu hadis dirayah ini adalah Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad Ramahumuzi. Pokok pembahasan ilmu hadis dirayah ini ada dua, yaitu rijal al-sanad dan jarah ta'dil. Dari pembahasan dua ulasan ini muncul penilaian bahwa suatu matan hadis dinilai sahih atau hasan atau dhaif. Kata penilaian seperti itu biasa disebut mutalah al-hadis. Jadi kenapa sih disebut mutalah al-hadis? Karena ada dua alasan munculnya penilaian bahwa suatu matan hadis dinilai sahih atau hasan atau dhaif. Rijal al-sanad sering disebut riwayat perawi al-hadis, yaitu untaian informasi tentang sosok perawi yang menceritakan matan hadis dari satu rawi kepada rawi yang lain. Jadi kenapa sih disebut riwayat
riwayat perawi al-hadis, yaitu suatu informasi tentang sosok siapa nih perawi yang menceritakan matan hadis dari satu rawi kepada rawi yang lain. Sampai pada menceritakan setiap rawi dari kapan dia lahir, wafatnya, siapa guru-gurunya, kapan tahun belajarnya, siapa murid-murid, siapa yang berguru padanya, dari daerah mana dia, kedatangan dia ke seorang guru kapan, dalam keadaan sehat atau campur aduk keratanya, atau dalam periwatan hadis terdapat ilat atau cacat dari perawi atau bagi matan hadis. Dari satu segi, persyaratan perawi hadis adalah muslim, akil balik, kesatria atau doa, dan kuat ingatan atau catatan. Sedangkan cara penyampaian ini bisa menggunakan pendengaran dari teks guru kepada murid, murid membaca teks di depan guru, ijazah timbang terima teks dari guru ke murid, tulisan guru yang terkirimkan, pengumuman guru, wasiat, dan penemuan tulis guru oleh murid atau wijadah, atau juga biasa dikembangkan dengan cara teknologi. Dan tingkatan pertama perawi hadis yaitu Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah SAW. Teknik penulisan matan hadis sanadnya dimulai dari penyebutan sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, dan murid-muridnya sampai guru perawi hadis yang ditulis oleh penghimpun hadis. Jadi teknik penulisan matan hadis ini dimulai dari sanad, penyebutan sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, dan murid-muridnya sampai ke guru perawi hadis yang dituliskan oleh penghimpun hadis. Semua penyajian ini bisa ditulis oleh ulama mutaqaddimin dalam kitabnya karangannya masing-masing. Sedangkan penulisan ulama mutaakhirin dalam kitab-kitabnya hanya menyebutkan sahabat Nabi dan nama penghimpun matan hadis itu saja. Jadi dalam ulama al-mutakhirin ini kitab-kitabnya hanya menyebutkan sahabat Nabi saja dan nama penghimpun matan hadis itu saja, seperti Rawahul al-Bukhari dari Ibn Umar dan sebagainya. Dan penyajian ini baik ulama mutaqaddimin atau ulama mutaakhirin. Jarh ta'dil. Jarh ta'dil adalah unsur ilmu hadis yang penting dalam menentukan perawi hadis diterima atau ditolaknya dari matan hadisnya. Jadi jarh ta'dil ini unsur ilmu hadis yang sangat penting dalam menentukan perawi hadis diterima atau tidak diterimanya oleh sebuah matan hadis. Dengan kata lain ini, hadis Nabi dinilai sahih atau tidak didasarkan pada penilaian itu. Dari segi lain, klasifikasi tingkat tinggi rendahnya nilai hadis pun dapat ditentukan oleh unsur itu juga. Atas dasar itu, hampir semua kitab ulum al-hadis, baik karya al-mutaqaddimin, al-mutakhirin, selalu membahas jarh ta'dil. Dan kitab-kitab yang membahas jarh ta'dil ini sangat banyak sekali, dengan metode dan penyajian materi yang sangat berbeda. Tokoh yang pertama kali memperhatikan jarh ta'dil ini sebagai ilmu adalah Ibn Sirin, Al-Sya'bi, Syu'bah, dan Al-Imam Al-Malik. Sedangkan tokoh yang pertama kali menuliskan kitab jarh ta'dil adalah Yahya ibn Ma'in, Ali ibn Al-Madini, dan Ahmad ibn Hanbal. Kemudian bermuncullah kitab yang menulis sejarah ta'dil. Ada berapa sih cabang-cabang ilmu hadis? Cabang-cabang ilmu hadis yang pertama ilmu rijalil hadis, ilmu jarhi wa taqdil, ilmu ilail hadis, ilmu nasil wal mansu, ilmu asbabi wurudil hadis, ilmu talfikil hadis, ilmu fanil mubhamat, ilmu ghairibil hadis, ilmu tasib wa ta'rif, dan ilmu tawarik hirwa. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.